Nah, itu tidak kalah pentingnya. Kalau itu tidak terselenggara maka tidak ada pemilu. Artinya itu. Jadi sipol itu merupakan sistem aplikasi. Itu masuk ke dalam keanggotaan partai politik atau tidak melalui sipol dengan cara menginput NIK-nya. Halo teman-teman pemilih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Blitar, ngobrol santai tentang KPU Blitar. Mungkin bagi teman pemilih yang masih kepo atau penasaran dengan KPU Kabupaten Blitar, bisa banget nih pantengin kita terus di podcast kali ini. Nah, kali ini akan dipandu oleh saya sebagai pembawa acara dan juga host. Saya sendiri Anang Kurniawan Jati. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mungkin bagi teman pemilih yang juga merupakan kader partai politik ataupun bukan, mungkin akan tertarik dengan pembahasan kita kali ini. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan bersama dengan Bapak Ibrahim. Monggo Pak Ibrahim bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman pemilih semua. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mukti, alamat di Kesamben di Kabupaten Blitar. Saya di KPU Kabupaten Blitar selaku Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang dimana dalam unsur pemilu bahwa penyelenggaraan pemilu itu hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu itu tersendiri. Mungkin ini perkenalan dari saya, nanti dilanjutkan oleh hostnya. Terima kasih sekali Bapak Ibrahim. Nah, mungkin teman pemilih baru kenal dengan Bapak Ibrahim. Nah, sekarang sebelum kita masuk nih, tadi kan udah ngebahas Pak dari Pak Ibrahim, dia dari divisi teknis ataupun teknis penyelenggaraan pemilu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ, kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang Bapak Ibrahim. Coba Bapak Ibrahim, untuk sekarang mungkin akhir-akhir ini selain di KPU, wonten kegiatan apa? Monggo bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Anang atas kesempatannya. Kegiatan saya itu utama di KPU, Mas. Tidak ada kegiatan yang lain. Karena di KPU itu harus full 100% berkegiatan di KPU. Karena ritme kegiatan di KPU itu cukup padat sekali. Ada tahapan, walaupun ada tahapan ataupun tidak ada tahapan, itu ritme kegiatan di KPU tetap full. Misalkan kalau ada tahapan, nah nanti kita mungkin dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam itu berkegiatan di KPU. Kalau tidak ada tahapan seperti ini, misalkan tahapan sudah selesai, tahapan pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, ini kan tetap kita harus mengelola laporan-laporan yang harus kita kirimkan ke pimpinan. Nah, itu kegiatan saya, artinya bahwa di luar KPU saya tidak ada kegiatan lain, karena memang di KPU dituntut 100% full time. Itu juga merupakan surat pernyataan ketika saya dulu mendaftar sebagai anggota KPU yang harus saya tanda tangani secara bermaterai. Nah, jadi paham kan teman-teman? Kan kadang ada yang orang nanya nih, kalau KPU nggak pemilu, lah kerjaannya terus apa? Nah, jadi jelas ya teman-teman, KPU baik waktu ada pemilu ataupun tidak, kita tetap ada kegiatan, baik entah itu laporan ataupun pemutakhiran data dan juga lain-lain. Nah, tentang data lagi nih, udah masuk data aja, Mbok bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Tadi kan bisa dibilang Bapak dari divisi teknis dan hukum. Teknis penyelenggaraan. Oh iya betul, teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk teknis penyelenggaraan pemilu sendiri, kegiatannya ngapain sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman pemilih yang masih penasaran ataupun belum paham dengan teknis penyelenggaraan pemilu ini seperti apa. Sesuai dengan nama divisinya Mas ya, teknis penyelenggaraan pemilu. Artinya bahwa divisi yang ada di KPU ini itu berkegiatan atau agendanya adalah mengadakan penyelenggaraan pemilu itu tersendiri, baik itu pemilu maupun pilkada. Apa saja tahapan-tahapan dalam teknis itu dalam penyelenggaraan pemilu? Misalkan ya, ini saya beri contoh, misalkan untuk penataan dapil daerah pilihan, itu juga merupakan
tugas dari divisi teknis penyelenggaraan ya. Terus ada lagi nanti proses pencalonan peserta pemilu, baik itu pemilu baik itu pemilu caleg, calon anggota DPR dari daerah, itu juga kita yang menangani. Terus ada lagi nanti terkait dengan sistem informasi pemilu, itu juga dari teknis. Terus nanti ada penetapan pasangan calon atau penetapan peserta pemilu, itu juga dari divisi teknis. Jadi banyak sekali tahapan, hampir mungkin sekitar 50% dari total penyelenggaraan pemilu itu yang dilakukan oleh divisi teknis. Dan tahapan-tahapan di teknis itu merupakan tahapan-tahapan yang krusial, yang sangat penting karena berkenaan dengan adanya pemilu itu sendiri. Yang misalkan kalau tidak ada calon kan tidak ada pemilu kan begitu. Nah, itu yang menetapkan calonnya adalah divisi teknis. Jadi melalui, walaupun kita penetapan secara pleno ya, tapi proses-prosesnya mulai dari pendaftaran, terus nanti verifikasi, baik itu verifikasi secara administrasi maupun secara faktual, itu dari divisi teknis, baru nanti ditetapkan dalam pleno. Begitu Mas Ana. Baik, wah banyak sekali teman-teman pemilih. Ini dari tugasnya Pak Ibrahim ini sangat-sangat berat, ini bisa dibilang 50% tadi untuk berhasilnya atau terselenggaranya pemilu. Nah, pastikan itu dari pra sampai pasca pemilu ada juga beberapa tahapan yang dilakukan dari divisi teknis. Mungkin Bapak Ibrahim bisa dielaborasikan dari tahapan dari pra pemilu sampai pasca pemilu itu ada kegiatan apa saja yang bisa dilakukan yang biasa dilakukan oleh divisi teknis. Jadi memang betul ada tahapan itu tahapan pra sebelum dilaksanakan pemilu itu sendiri, ataupun waktu pemilu itu sendiri, hari H, dan pasca pemilu. Jadi pranya itu tadi, kalau pemilu kita harus menata dapil daerah pilihan. Di Kabupaten Blitar itu untuk pemilu 2024 itu ada 6 dapil. Nah, itu kita bersama tim teknisnya itu yang istilahnya yang memfilter dapil-dapil itu, yang membentuk dapil-dapil itu, nanti dituangkan dalam pleno, dibawa dalam pleno, dituangkan dalam berita acara pleno, dan nanti di SK-kan oleh KPU Kabupaten Blitar, tertanda tangan ketua. Itu pra ada seperti itu. Terus nanti di pra itu ada pendaftaran peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu siapa saja? Bagi pelaksanaan pemilu, peserta pemilu tentunya yang utama adalah partai politik. Nah, partai politik itu ada calonnya sendiri-sendiri. Misalkan partai politik A itu calonnya siapa, calon legislatifnya itu kan banyak, dari dapil-dapil itu juga banyak. Artinya banyak juga yang kita tangani secara individu. Nah, itu juga melampirkan administrasinya, dan kita harus memverifikasinya apakah berkas-berkas yang beliau setorkan untuk mendaftar sebagai calon legislatif melalui partai tertentu itu benar atau tidak. Itu juga pra. Terus nanti pada saat pemilunya atau pemilihan itu, atau pilkada, waktu pemilihan itu juga malah kegiatan inti kita, atau tahapan paling inti kita, menyelenggarakan pemungutan suara di tiap-tiap TPS. Nah, itu tidak kalah pentingnya. Kalau itu tidak terselenggara, maka tidak ada pemilu. Artinya bahwa menyelenggarakan pemungutan suara itu adalah sesuatu yang vital, dan di situ sangat berisiko sekali, sangat rentan terhadap terhadap kecurangan mungkin, atau pelanggaran mungkin. Nah, itu yang kita antisipasi. Terus pasca pemilunya itu juga banyak sekali. Pasca pemilunya nanti ada penetapan, atau calon-calon tersebut yang terpilih itu ada penetapan calon terpilih. Nah, itu akan kita usulkan ke
DPR, nah itu nanti akan dilantik. Semacam itu Mas. Banyak sekali. Jadi itu belum laporan-laporan kegiatan kita. Jadi banyak sekali yang kita lakukan. Bahkan sampai hari ini pun divisi teknis masih ada kegiatan yang terkait dengan partai politik. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman pemilih semua bahwa divisi teknis dari pra sampai pasca memang sangat banyak kegiatannya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang masih pra atau sudah pasca pemilu ya Pak, kalau bisa dibilang? Kalau sekarang Mas Anang, bahwa ini sudah pasca pemilu. Nah, di pasca pemilu itu kita juga punya kegiatan, artinya kita punya tahapan juga. Bukan tahapan pemilunya, tapi tahapan setelah pemilu itu ada, kegiatan kita setelah pemilu itu ada. Apa? Misalkan pemutakhiran data partai politik melalui sistem informasi partai politik. Itu apa gunanya? Mereka dari partai politik itu memutakhirkan data secara internalnya, baik itu secara kepengurusan, keanggotaan, maupun kantor mereka, ataupun misalkan ada perubahan buku rekening ya, perubahan itu. Artinya itu berjalan 1 tahun, ada semester 1 dan semester 2. Nah ini kita sudah masuki semester 2. Nah itu kita juga memverifikasi, walaupun verifikasinya secara administrasi saja, tidak faktual langsung, tapi kita administrasi secara administrasi apakah yang diupload dalam sistem informasi partai politik itu sudah betul atau kurang betul atau salah begitu. Jadi itu kita verifikasi, ini sudah selesai, ini belum begitu. Nah nanti itu juga kita akan plenokan, terus nanti ada berita acara untuk pleno tersebut untuk pemutakhiran data partai politik itu begitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk informasi saja, kemarin Divisi Teknis bersama KPU Kabupaten Blitar sudah melaksanakan rapat pleno pemutakhiran data partai politik tanggal 1 Juli. Nah, untuk semester 1 itu dimulai dari awal tahun sampai kemarin 30 Juni 2359. Nah, jadi di sini mungkin ada teman-teman pemilih yang tergabung dalam partai atau bagaimana untuk bisa partainya agar segera menginputkan data-data keanggotaan partai politiknya di sistem informasi partai politik seperti itu untuk semester kedua yang dimulai dari 1 Juli ini sampai nanti di akhir tahun. Nah, Pak Ibrahim, tentunya untuk di sistem informasi partai politik ini kan jangkanya sangat panjang ya Pak pasti ya, dalam 1 semester setengah tahun. Nah, di situ pasti akan ada banyak sekali kendala-kendala yang muncul, entah itu dari partai politiknya sendiri atau baik dari sistemnya. Mungkin bisa dijelaskan sih Pak, kemarin selama 1 semester kemarin itu pernah menghadapi kendala-kendala atau problem-problem yang dihadapi seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Anang atas pertanyaannya. Jadi perlu saya jelaskan ya yang lebih detail. Artinya begini, sistem informasi partai politik itu bisa kita singkat menjadi SIPOL. Biasanya di KPU disingkat SIPOL begitu. Jadi SIPOL itu merupakan sistem aplikasi yang bertujuan untuk menampung data-data partai politik, itu data administrasi maksudnya. Data-data partai politik itu baik itu yang menyangkut struktur partai politik, terus keanggotaan partai politik, terus mungkin kantor partai politik, terus ada lagi rekening bank dari partai politik itu. Jadi banyak di situ menu-menunya. Artinya apa? Bahwa dalam kesempatan kali ini di semester 2 ini kami menghimbau kepada partai politik untuk melakukan pemutakhiran data di SIPOL. Pemutakhiran data itu bertujuan untuk apa? Agar administrasi partai politik itu tertata rapi, begitu Mas. Jadi nanti waktunya pemilu itu sudah landing saja. Artinya data itu administrasinya sudah tertata di SIPOL, karena nanti SIPOL itu akan terintegrasi dengan SILON, sistem informasi pencalonan. Nah, tentunya
yang bisa dicalonkan oleh partai politik menjadi calon legislatif misalkan dari partai politik tertentu, itu kan merupakan kader atau anggota partai. Jadi misalkan partai politik itu kan saat ini partai politik juga punya calon legislatif ya di dewan, di anggota di DPR, di DPRD. Nah itu kan tentunya mereka juga anggota partai politik, begitu loh. Maksudnya mungkin yang kemarin-kemarin belum terurus administrasi terhadap internal partai politiknya, yaitu mulai ditata. Atau ada anggota yang baru, misalkan kan biasa setelah pemilu itu ada misalkan reorganisasi partai politik, walaupun tidak perombakan besar-besaran, misalkan ada anggota baru yang masuk atau anggota baru yang keluar begitu. Untungnya apa? Anggota baru yang masuk nanti sudah tercatat di Sipol. Nah, anggota yang keluar itu sudah tidak tercatat di Sipol. Kalau dicek di Sipol, karena Sipol ini sifatnya adalah merupakan informasi publik yang dimana publik bisa mengecek keanggotaan partai politik. Misalkan ya, Mas Anang sebagai masyarakat itu bisa mengecek terhadap diri Mas Anang sendiri ataupun keluarganya Mas Anang itu masuk ke dalam keanggotaan partai politik atau tidak melalui Sipol dengan cara menginput NIK-nya. Nah itu kan bagi anggota partai politik tentunya akan membantu sekali bahwa dia sudah menjadi anggota partai politik, dibuktikan dengan sudah masuk ke Sipol. Nah bagi yang merasa sudah keluar mungkin dari partai politik atau mungkin dulu waktu pemilu namanya tercatat di dalam Sipol ini, dan tentunya ini juga akan meringankan jika partai politik melakukan pemutahiran data dengan menghapus nama anggota yang mungkin sudah mengundurkan diri atau keluar dari partai politik. Karena bagaimanapun juga kadang ada suatu lembaga dalam bekerja ya, dalam orang ini bekerja yang tadinya mantan anggota partai politik itu yang tidak menginginkan kadang karyawannya itu menjadi dari partai politik. Makanya ketika ini masih tercatat di dalam partai politik, ini akan merugikan orang tersebut begitu. Nah itu banyak kejadian yang seperti itu, artinya melaporkan pada KPU loh, saya sudah mundur dari partai politik tapi di Sipol masih ada, berarti partai politiknya belum melakukan pemutahiran data itu atau belum menghapus orang tersebut di dalam keanggotaan partai politik. Nah, mungkin inilah waktunya partai politik untuk memutahirkan data, begitu Mas. Nah, terima kasih sekali Pak Ibrahim. Tadi manfaatnya banyak sekali ya teman-teman, mulai dari teman-teman pemilih ini yang melihat, yang menonton podcast kali ini, entah itu dari kader ataupun bukan, itu akan banyak sekali manfaatnya. Untuk teman-teman yang ada di partai politik, nanti ketika teman-teman mungkin akan naik atau akan pencalonan, nanti tidak akan diribetkan lah dengan urusan-urusan administrasi, data-data yang mungkin teman-teman harusnya tidak berfokus pada di situ, tapi entah strategi-strategi teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman maju masih ada kendala terhadap administrasi, nanti kan akan terpecah. Dan juga sumber daya yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masyarakat umum nih, juga sangat terbantu dengan Sipol ini. Mungkin teman-teman mau mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun masuk bekerja di suatu instansi ataupun lembaga yang dimana lembaga ataupun lembaga pekerjaan ataupun pendidikan itu tidak menginginkan bahwa orang yang masuk di situ terkait ataupun tercatut dalam partai politik, itu bisa teman-teman cek mandiri di mana di Sipol KPU. Teman-teman bisa mencari di browser masing-masing Sipol KPU, nanti akan keluar di situ, coba cek aja, diklik nanti dimasukkan NIK-nya. Nah, apabila teman-teman nanti namanya tercatut ataupun ada dalam partai politik, nanti akan terlihat di situ. Nah, itu tadi kan manfaatnya ya Pak. Nah, untuk di KPU sendiri pasti dalam tahapan 1 semester itu panjang sekali, 6 bulan teman-teman. Itu pasti ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi.
dalam pemutakhiran data partai politik ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi ini Pak Ibrahim untuk kendala-kendala yang dihadapi dari divisi teknis ini terkait sipol atau pemutakhiran data partai politik ini. Baik, terima kasih. Saya jelaskan Mas Anang. Jadi begini, tentang sipol ini ya. Jadi perlu saya garis bawahi tentang sipol ini, bahwa sipol itu dimiliki oleh KPU dan partai politik. Artinya apa? KPU mempunyai username dan password tersendiri, partai politik pun seperti itu. Artinya apa? Partai politik itu bisa merubah apa ya? Ya struktur mereka di sipol itu sesuai dengan kesepakatan internal mereka. Nah, di sini KPU tidak bisa merubah apapun. Jadi KPU hanya bisa memantau. Dan nanti kalau ada pemutakhiran baru KPU bisa memutakhirkan. Tetapi tidak bisa merubah apapun yang sudah dimasukkan ataupun dihapus dalam sistemnya, dalam sipolnya partai. Makanya ketika ada orang, misalkan ini contoh satu kasus, misalkan orang tersebut merasa tidak pernah mendaftar sebagai keanggotaan partai politik tertentu gitu ya, tapi karena mungkin dia ya seperti kasus kemarin ada penerimaan P3K, nah bahwa itu persyaratannya bahwa yang bersangkutan tidak boleh masuk sebagai keanggotaan partai politik begitu. Nah, datang kepada kami, melaporkanlah ini bahwa saya tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik, tetapi kok saya masuk ke dalam sipol. Nah, itu kami hanya bisa mengkomunikasikan, Mas Anang, karena kewenangan untuk menghapus nama tersebut itu bukan terletak pada kami, karena KPU tidak akan bisa merubah sipol dari partai politik. Maka yang bersangkutan harus berkomunikasi dengan partai politik itu, misalkan mengirimkan surat permohonan agar namanya dihapus dari sipol. Nah, itu kepada partai politiknya, bukan kepada KPU. Nah, mungkin ini adalah informasi yang kebanyakan orang tidak tahu, bahwa mungkin dikira KPU yang memegang sipol, artinya KPU bisa leluasa merubah itu, tapi tidak bisa. KPU hanya bisa memantau, tidak bisa merubah apa yang sudah diinputkan di sipolnya partai politik. Yang bisa siapa? Partai politik itu tersendiri, pemegang username dan passwordnya begitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di KPU sendiri ini kita tidak bisa mengubah ataupun menginputkan data teman-teman. Jadi ketika teman-teman mungkin ingin mendaftarkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun mendaftar pekerjaan di suatu instansi ataupun lembaga tertentu yang dimana mereka tidak menginginkan bahwa karyawannya ataupun orang yang masuk di situ tergabung ataupun terkait dengan partai politik tertentu. Nah, itu teman-teman bisa menghubungi ataupun mengirimkan surat kepada parpol. Nah, itu kita tahunya di mana ketika nama kita tercatat dalam partai politik tertentu. Nah, seperti tadi, teman-teman bisa mengecek di web, di sipol, di handphone sekarang juga sudah canggih-canggih teman-teman. Itu tinggal saja cari aja sipol KPU, nanti masukin aja NIK teman-teman, nomor Indo kependudukan teman-teman, di situ nanti akan keluar teman-teman tercatat dalam suatu partai politik ataupun tidak. Nah, terima kasih Pak Ibrahim. Ini sudah cukup sekali ya sipol, atau mungkin Pak Ibrahim ada tambahan lagi terkait sipol ataupun mungkin pesan-pesan? Terima kasih Mas Rak. Pada kesempatan kali ini kami menghimbau dari KPU Kabupaten Blitar, menghimbau kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk bisa memutakhirkan datanya. Nah, memutakhirkan datanya, kami sudah membuka kesempatan di semester kedua ini bagi partai politik yang mungkin ada penambahan anggota atau ingin menghapus anggota di sipol, itu bisa dilakukan, atau bahkan mungkin kantornya sudah pindah ya, sudah pindah alamat, atau ada pergantian rekening bank atau yang lain-lain yang berhubungan dengan data administrasi partai politik, itu partai politik bisa memutakhirkan, dan itu kami beri kesempatan hingga akhir tahun ini, sebelum tanggal 30 selesai
31 Desember 2025 ini. Mohon dengan kesadarannya partai politik untuk bisa melakukan pemutahiran datanya. Jadi nanti sistem di Sipol itu enak kalau partai politik sudah memutakhirkan datanya. Ketika akan mengikuti pemilu lagi, akan berlaga pada pemilu lagi pada tahun 2029, nanti sudah siap lah, mungkin dari administrasi keanggotaan partainya, administrasi struktur partainya itu sudah siap. Jadi nanti tinggal berpikir atau membuat ancang-ancang yang lain, begitu. Itu pesan saya terhadap rekan-rekan dari partai politik. Terima kasih. Siap, terima kasih sekali Pak Ibrahim tengah hadir di tengah-tengah kita pada kali ini. Terima kasih atas ilmu dan juga informasi yang telah diberikan. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Nah, untuk teman-teman pemilih, seperti yang dikatakan oleh Pak Ibrahim tadi, jangan lupa jika teman-teman dari partai politik segera dimutakhirkan lagi data-data partai politiknya. Dan jika teman-teman mungkin masyarakat umum yang ingin mendaftar pekerjaan ataupun pendidikan yang lebih tinggi lagi, teman-teman bisa cek NIK teman-teman apakah terdaftar di dalam partai politik. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya, Anang Kurniawan Jati. Dan juga jangan lupa satu lagi nih yang paling penting nih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke teman-teman. Nah, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.